itu. Selamat siang nih Bang Zuma. Siap. Ya, tadi Bang Pagi, Zuma. masih pagi. Iya. Oh, masih pagi ya, selamat pagi. Bang Zuma tadi bicara sedikit ngobrol-ngobrol tentang apa kita harus melihat ke akarnya. Nah, saya mau tanya tentang Al-Quran nih Bang. Sebenarnya asal usul atau akar dari sehingga Al-Quran itu timbul atau terbit itu atau hadir di dunia ini apa penyebabnya itu Bang? Penyebabnya Al-Quran menjelaskan di surah Al-Ma'idah ayat 31 misalnya ya. Salah satunya kemudian ayat 3 ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Islam itu datang disebabkan karena memang Islam ini adalah satu pengajaran yang memang sudah diajarkan dari sejak para nabi. Jadi seluruh nabi itu ajarannya adalah Islam. Itu jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya bahwasanya ajaran Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika kemudian hari di mana Allah menyempurnakan Islam, maka Islam itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada pemilik Taurat, ya orang Yahudi dan Nasrani, dipanggil kemudian oleh Allah untuk ikut kepada Islam, karena Islam itu adalah sentralisasi dari pengajaran Tuhan kepada makhluknya manusia di atas muka bumi. Itulah Islam yang diajarkan secara berangsur-angsur kepada Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, terakhir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau datanya di Al-Quran. Kalau kita melihat di dalam data lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk membawa Al-Qur'anul Karim sebagai ruh, ya, sebagai pembimbing manusia menuju kepada cahaya, petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu akarnya kemudian sehingga Islam itu datang. Itu jelas Bang. Jadi Allah menyebut Islam, Islam menyebut Allah, Islam menyebut Al-Quran, Al-Quran menyebut Islam dan seterusnya. Jadi satu pengajaran yang kemudian sempurna, saling menguatkan satu sama lain. Ya, ya. Tadi ya Bang Zuma mengatakan bahwa sumbernya dari pengajaran para nabi. Siap. Apakah ada kitabnya atau pengajaran turun-temurun secara lisan? Atau sudah memiliki kitab gitu ada? Ada yang lisan, ada yang kitab. Kitab itu Torah. Torah itu mengajarkan tentang Islam, Shalom. Kitabnya para nabi itu mengajarkan tentang Islam, Bang. Bagaimana kemudian mereka diajarkan untuk menjadi orang yang berserah diri, menjadi seorang muslim, untuk mentaati. Bahkan kalau kita lihat Galatia 4 nomor 4, Yesus itu muslim yang sejati. Dia taat kepada hukum Tuhan. Orang yang taat kepada hukum Tuhan berarti dia taat kepada Islam, penggarisan shalom, damai sejahtera. Orang yang taat kepada Islam berarti dia damai sejahtera. Kenapa dia dikatakan damai sejahtera? Karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan berarti dia muslim, berarti dia tunduk berserah diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia shalom berarti. Seperti itu. Nah tadi Abang bilang kitab Taurat ya. Kitab Torahnya ini kitab Torah yang limbang kitab Musa atau kitab Torah yang mana nih Bang? Jelas. Yang sebagai sumber pengajaran. Baik. Kalau di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-A'raf ayat 144. Di situ Allah kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Allah pernah mewahyukan sebuah kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan membawa firmanku kepadamu agar engkau meneguhkan di dalam hatimu. Itu yang Tuhan katakan di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-A'raf
ayat 144. Jadi dipanggillah Musa itu, ya Musa innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada firmanku itu, kepada perintahku itu, apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ayat selanjutnya mengatakan begini, selain kepada Musa Taurat yang disampaikan oleh Allah, kemudian Allah juga menerangkan bahwa perintahkan umatmu untuk tunduk berserah diri kepada apa yang kuperintahkan itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila, ya, likulli syai' wa huzha biquwwah wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan kami telah menuliskan untuk Musa pada loh-loh batu Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah umatmu, kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini relevan semua dengan apa yang ada di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, bahwa mereka memang diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Makanya mereka tidak menjadi Kristen, karena mereka punya Taurat. Perjanjian baru bagi mereka itu adalah Taurat itu sendiri. Seperti itu, Bang. Ya Bang, tadi yang saya mau tanyakan gini, tadi kan di Al-Quran ada penyampaian Tuhan kepada Musa. Nah, penyampaian yang diberikan Tuhan kepada Musa, apakah itu penyampaian yang berulang kedua kalinya atau yang sama seperti yang diterima oleh Musa yang ada di dalam kitab Torahnya bangsa Yahudi, sehingga penyampaiannya yang ada di Al-Quran itu adalah penulisan ulang yang ada di kitab Torah, atau memang ada wahyu mengatakan kembali, menyatakan kepada Musa kedua kalinya gitu loh. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini Bang. Iya. Jadi di Torah itu kan sudah tertulis ya, ada kan? Iya. Kitab 5 kitab Torah itu sudah ada beritanya bahwa Musa menerima wahyu dari Tuhan, ada perintah, ada ketetapan, ada ini. Nah, yang waktu di dalam Al-Quran, apakah Tuhan itu bicara kembali kepada Musa atau itu hasil dari penulisan kembali atau mengutip dari kitab Torahnya Musa yang sudah ada di dalam 5 kitabnya itu yang dimiliki oleh bangsa Yahudi? Itu maksudnya. Ya, jadi gini, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah cerita yang Allah sampaikan, yang Allah lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Allah ceritakan keadaan daripada petunjuk dan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini, wa ma qadarullah haqqa qadrih isqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai' kul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'alunaha karatis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kulillah summa zarhum fi haudihim yal'abun. Maka mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa? Jadi kitab Taurat itu kepada Musa, bukan dituliskan kembali, enggak. Kepada Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel. Kamu jadikan kitab itu, jadi Allah menerangkan orang Yahudi menjadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun nenek moyangmu. Nah, ini Al-Quran menarasikan keadaan Tauratnya Nabi Musa. Dan memang kalau kita baca ulangan 34, Musa pun mengatakan demikian. Engkau adalah bangsa tegar tengkuk, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku sudah mati. Nah, ini yang terjadi kemudian. Kalau Anda baca 1 MKB, ya,
kitabnya orang Yahudi. Di situ sangat jelas bagaimana kemudian siapapun yang menemukan kitab Taurat pada masa itu dibakar habis. Inilah yang Al-Quran katakan, bahwasanya mereka ahli Taurat itu menjadikan Taurat itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Makanya teman Kristen kan hanya mendapatkan terjemahan-terjemahan. Tidak ada Taurat Musa lagi. Taurat Musa itu kemana? Nah, ini Al-Quran sudah menarasikan. Jadi yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah keadaan yang kemudian terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah. Seperti ini loh keadaan Nabi Musa dan umatnya. Dan ternyata ya memang kayak begitu. Itu fakta. Gak ada lagi yang bisa menunjukkan loh batu itu mana. Yang diterima langsung oleh Nabi Musa itu mana. Gak ada yang bisa menunjukkan. Seperti itu Bang Sugi. Ya Bang, jadi saya tanya lagi begini, Tauratnya Musa itu kan sudah ada ribuan tahun sebelum Islam itu ada. Iya. Nah, tulisan yang ada di Al-Quran ini, Tuhan itu bicara langsung kepada siapa sehingga harus ditulis kembali, menceritakan kembali tentang yang pernah dia sampaikan kepada Musa. Jadi apakah benar Tuhan itu menceritakan kembali kepada hambanya di dalam Al-Quran kepada siapa? Saya tidak tahu. Ini loh, saya telah bicara kepada Musa begini-begini. Karena kan sudah 1000 tahun yang lalu dia sudah ada Taurat itu. Apakah Tuhan itu bicara kembali? Nah, bicara kembali kepada siapa sehingga ditulis di dalam Al-Quran? Atau Al-Quran ini memang karena pengikut atau yang menulisnya ini sudah mengerti ada Tauratnya Musa, lalu dia sadur masuk ke situ. Nah, iya. Itu yang pertanyaan saya. Apakah ada langsung Tuhan berbicara kembali? Iya. Jadi tadi seandainya saudara saya itu bisa paham apa yang saya uraikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh berupa Al-Qur'an dengan perintah kami. Allah mengatakan, ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengerti apa kitab itu. Dan kamu tidak mengerti walal iman, dan kamu tidak mengerti apakah iman itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, sehingga apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan berdasarkan Al-Quran, Al-Quran inilah yang menjadi petunjuk tentang keadaan, diantaranya keadaan Torah, keadaan Nabi Musa, keadaan bangsa-bangsa atau kaum atau umat terdahulu. Rasulullah nggak pernah tahu Taurat itu apa, Injil itu apa, Musa itu siapa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan penyelidikan, tidak pernah. Gak pernah tahu dia itu apa itu. Tapi seketika kemudian Allah datang melalui malaikat yang kami sebut Roh Kudus untuk menjelaskan kepada beliau, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Alladzina amanu liyusabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran itu datang melalui Roh Kudus untuk memberikan petunjuk, memberikan kabar gembira kepada orang-orang muslim, kepada orang yang berserah diri. Maka kemudian Roh Kudus mengajarkan. Karena memang tugasnya datang adalah menjelaskan apa yang didengarkan dari Allah. Roh Kudus sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cakupannya hukum-hukum. Hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada seluruh umat manusia. Karena itu memang sudah ada pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa beliaulah yang akan datang dalam bimbingan Roh Kudus mengajarkan hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Inilah yang terjadi. Makanya Islam itu datang. Jadi kalau Anda tadi mengawali, kenapa Islam itu harus apa akarnya? Kalau kita lihat dari Al-Quran saya sudah jelaskan. Nah, akarnya dari Nabi sebelumnya. Contoh misalnya dari Yesus. Apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, dia akan datang untuk memuliakan aku. Anda baca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, semua yang bercerita tentang
tokoh yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, semuanya hanya ada kemuliaan, 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 kemuliaan untuk beliau. Dia datang, roh kebenaran itu memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, itu terjadi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam Bible, tidak ada kemuliaan untuk Yesus itu jadi korban, diludahin, ditonjok, ditombak, dibunuh, dan seterusnya. Penghinaan dan penghinaan yang kita temukan di situ. Tapi kalau di Al-Quran, hanya memuliakan. Hanya memuliakan dan memuliakan. Bahkan penyebutan namanya itu dengan sangat indah. Isa alaihissalam, Isa al-Masih, Isa ibnu Maryam. Tapi kalau di tempat saudara, manusia, anak domba, mati disembelih. Ini apa? Jadi seperti itu saudaraku. Islam itu harus datang untuk meluruskan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu yang disesatkan kemudian oleh umatnya sendiri. Demikian. Ya, lalu hal-hal utama apa saja yang ditawarkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan manusia, Bang? Baik. Apakah tidak cukup dengan Tauratnya Musa yang dipegang oleh bangsa Yahudi? Baik. Jadi gini, saudaraku, memang ada dikatakan dalam kitab Taurat Ulangan 30 nomor 11. Taurat ini tidaklah sukar. Taurat ini adalah mudah. Tidak sukar bagimu untuk menjalankan itu. Itu memang ada. Tapi di sini hanya ditujukan kepada Bani Israel saja. Taurat itu sempurna. Itu diterangkan dalam kitab Mazmur. Taurat itu sempurna untuk melegahkan jiwa. Tapi Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Lalu bagaimana bani-bani yang lain? Bagaimana dengan bani yang lain? Sedangkan Taurat hanya untuk Bani Israel. Peneguhannya Ulangan 33 nomor 4. Taurat hanya milik hak Bani Yakub. Mazmur 147. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Yakub, perintah-perintah yang datang kepada Israel tidak berlaku untuk bangsa lain. Lalu di luar Yahudi kayak mana? Maka datanglah Al-Quran meneguhkan kemudian, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Bahkan bukan cuman manusia di luar Bani Israel, orang Yahudi Nasrani pun diajak. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 14-15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepadamu wahai ahli kitab rasul kami untuk mengajak kamu kepada jalan keselamatan. Maka ikutlah kepada dia, fattabi'uni. Ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa yang diteguhkan kemudian? Kalau orang Yahudi diajarkan la ilaha illa ana di dalam Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan di luar aku. Ulangan 6, Ulangan 4. Bani Israel diminta syara Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu Israel. Lalu kita gimana? Kita ini juga mau bertuhan. Kita juga ingin punya akidah. Kita juga ingin bertauhid. Kita juga ingin punya ibadah. Kita juga ingin masuk ke dalam kehidupan damai sejahtera. Kita juga ingin kemudian selamat. Maka Allah ketika mengatakan dalam Yeremia 29 bahwa Allah menyediakan tempat kemudian dia merancang keselamatan kemudian, maka kita umat Islam mau kemana? Ketika dikatakan oleh Allah, aku telah mempersiapkan, aku telah merancang damai sejahtera itu. Maka damai sejahtera yang dimaksud di situ adalah shalom, dan shalom ini adalah Islam. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti ada rancangan Tuhan yang terkait dengan damai sejahtera. Apa itu? Tauhid, konsep bertuhan. Apalagi konsep ibadah. Apalagi konsep akhlak. Apalagi konsep ukhuwah. Baik ukhuwah kita, hubungan kita kepada pencipta, hubungan kita kepada manusia. Maka Tuhan mengatakan bahwa akan datang sosok Nabi yang akan menegaskan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, yang akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Hukum apa? Bukan hukum yang dibuat-buat, tapi hukum yang berasal dari langit. Apa itu? Hukum tentang bertuhan. Bagaimana bertuhan itu? Harus diajarkan kepada seluruh manusia. Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengan dia. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Ini hukum ini yang harus diajarkan kepada seluruh manusia. Tuhan itu satu. Lalu kemudian
konsep ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibadahlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ibadah. Jadi ketika aku ibadahnya seperti ini, maka lakukan ibadah seperti itu. Kaidahnya ada, perintahnya ada. Salat ada caranya, puasa ada caranya, zakat ada caranya, sedekah ada caranya, ini kawin ada caranya, nikah ada caranya. Semua diajarkan hukum-hukum itu. Maka ditegakkanlah hukum kaidah yang disebut syariat. Nah, tadinya ada usuluddin, kemudian ada syariatnya. Kemudian ada hukum-hukum yang ada terdapat dalamnya. Itu dia. Kemudian apalagi yang dikuatkan kemudian? Akhlak. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia? Bagaimana kita berhubungan dengan makhluk lain? Bagaimana kita berhubungan dengan pencipta kita? Itu diajarkan. Maka kaidah inilah yang dikatakan Tuhan merancang Islam itu. Yeremia 29 nomor 11. Aku sendiri yang merancang Islam itu. Jadi kalau rancangan tentang Islam itu sudah ada di dalam Yeremia 29 nomor 11. Makanya data selanjutnya kemudian kalau kita melihat bahwasanya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada kehidupan, ada tataran yang diatur oleh Tuhan yang lebih baik dari ahli Taurat. Apa itu? Yang tadi, damai sejahtera. Apa itu? Islam. Makanya kalau mau lebih bagus, lebih mau masuk ke surga, kata Tuhan, ya harus menyempurnakan semua hukum-hukum. Bukan menghilangkan hukum itu, lalu mengajarkan kasih. Apa kasih? Kasih itu apa? Seperti itu. Ya, mudah-mudahan saudara masih mendengarkan penjelasan saya tadi, bahwasanya Tuhan sudah merancang Islam itu. Bertuhan, contoh ya, contoh. Setelah Yahudi muncul Kristen. Kristen muncul masih 2000 tahun, masih cakar-cakaran tentang konsep Tuhan. Nah, sedangkan Islam datang memberikan konsep baku. Tuhannya seperti apa? Tuhannya kemudian diibadahi kayak mana? Cara kemudian memperlakukan Tuhan seperti apa? Dan seterusnya. Jadi peneguhan itu sudah dirancang oleh Tuhan. Kalau di Anda mohon maaf, sudah 2000 tahun masih cakar-cakaran tentang Tuhan. Kalau Islam, Tuhan sudah final. Dari sejak pondasi keislaman, agama Islam itu ditanamkan oleh Rasulullah, sampai hari ini konsep bertuhan itu tidak pernah kemudian ada ribut. Mau dia dari mazhab apapun di Islam, Tuhannya, konsepnya itu benar-benar kuat, luar biasa. Nah, tapi kalau di Kristen, nah inilah yang kemudian Al-Quran datang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai seluruh manusia, Tuhan itu satu. Lam yalid, Allahus samad, tempat bergantungnya segala makhluk. Ya, lam yalid, walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Udah gugur semua yang lain. Tuhan-tuhanan yang lain itu gugur. Hanya ada satu. Hanya ada satu. Tidak ada yang setara dengan dia. Yang lain gugur. Hanya ada satu, yaitu la ilaha illa Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam menerangkan innani anallah la ilaha illa ana. Itu jelas itu, Bang. Nabi Musa datang mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah Allah. Itu poinnya. Yesus juga demikian begitu. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, itu dia. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Saya kira begitu, Bang Suki. Ya, mohon maaf kalau tiba-tiba mati lampu ya. Tadi mendengar bahwa berarti ada dasarnya karena Al-Quran itu diturunkan karena Taurat itu hanya khusus bagi bangsa Yahudi, kan begitu ya? Betul. Ya, nah, sedangkan di dalam bangsa Yahudi, warga di sekitarnya, warga di luar bangsa Yahudi itu boleh masuk menjadi agama Yahudi, Bang. Kenapa tidak Yahudi aja kita memeluk agamanya? Kan sama, dia juga menuntun supaya kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi gini, Bang. Jadi gini. Yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi, contoh misalnya di dalam Kejadian 17. Yang harus disunat itu adalah orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Kita nggak hidup di tengah Bani Israel. Itu dulu poin yang harus kita pahamkan. Kemudian Anda lihat di Kejadian 17:14, orang Kristen ini harusnya dibunuh semua. Kalau kita berdasar terhadap ajaran
Taurah. Barang siapa yang tidak bersunat, maka lenyapkanlah ia dari sebangsanya. Anda semua harus dia lenyapkan sebenarnya. Di Islam itu nggak ada kayak gitu. Kalau di Islam, siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir, itu di Islam. Kalau di Taurat, bunuhlah ya, siapapun yang mengajak untuk beribadah kepada ilah lain, sebab aku adalah ilah yang pencemburu. Jangan kau biarkan bernapas. Itu kalau kita berbicara mengenai Taurat, itu bahaya. Makanya hukum Taurat itu tidak menjadi sebuah hukum yang sifatnya syiar. Coba, pernah Anda melihat orang Yahudi bergelombong keluar dari Israel, masuk ke kota-kota, mengajarkan agar orang menjadi Yahudi? Tidak. Karena agama mereka memang hanya untuk mereka. Adapun orang yang hidup di tengah-tengah mereka, mereka harus tunduk kepada hukum. Hukum yang berlaku terhadap mereka. Apakah mereka yang dibeli atau mereka yang adalah budaknya mereka. Harus tunduk kepada hukum Taurat. Orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel di Yerusalem. Nah, sedangkan kita kan tidak hidup di tengah-tengah mereka. Berarti kita tidak masuk dalam golongan itu. Lalu bagaimana? Kita ingin mengatakan saya adalah murid di sebuah sekolah, tapi nama kita tidak terdaftar di sana, kan lucu. Kita mati-matian menjalankan tugas. Begitu anak di dalam kelas kita intip, oh mereka lagi ujian. Kita juga ujian di luar, tapi di luar pagar. Nilai kita bagus, jawaban kita semuanya bagus. Tetapi begitu kita nunggu rapor dari mana yang mau keluar? Loh, kita tidak terdaftar. Tapi kita cerdas, kita pintar, betul. Tapi apakah Anda masuk dalam daftar siswa? Tidak, Bang. Nah, itu namanya zalim, itu namanya fasik. Anda menzalimi diri Anda sendiri. Kenapa ada universitas terbuka yang dikhususkan untuk siapapun manusia, Anda nggak ke sana? Kenapa nggak ke sana? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad selain untuk seluruh umat manusia. Itu ada tuh. Tapi kenapa kemudian kita nyerempet ke rumahnya orang yang hanya untuk mereka? Ada apa? Nah, inilah yang kemudian saya ingin katakan kepada saudara. Memang betul ada pengecualian, yaitu mereka yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, mereka harus kemudian tunduk kepada hukum Israel, hukum Taurat. Sama seperti kita mau menikah sama salah satu ahli Taurat, anaknya atau adiknya perempuan Bani Israel. Kita mau menikah, wajib hukumnya kita tunduk kepada Taurat. Disunat dan seterusnya wajib. Kenapa? Harus menjadi keluarga mereka, harus ikuti aturannya. Nah, kalau Kristen ingin mengikuti, ikuti semuanya, jangan dibatalin. Jangan dikatakan, oh dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Lah, Anda siapa? Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Yehuda dan Bani Israel. Tidak ada di situ Bani Indonesia, Bani apa? Tak Batak dan seterusnya, nggak ada. Bani Yehuda, Bani Israel. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani. Jadi firman itu perkataan belum lagi terus. kita melihat ulangan. Ajarkan hukum-hukum Taurat ini kepada anak cucu-cucumu keturunan secara turun-temurun. Pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat ini dan Allah dan berfirman. Jadi gimana ceritanya kita mau ikut-ikutan ke sana sementara kita bukan Bani Israel? Gak bisa, Bang. Gak bisa. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel ya untuk Bani Israel. Kecuali kita hidup di tengah-tengah dia dan kemudian tunduk kepada asas hukum-hukum yang ada dalam hukum Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Silakan. Iya. Jadi tadi Abang bilang karena agama Yahudi itu bukan agama syiar ya. Jadi tidak diberitakan, kan begitu ya. Sehingga orang di luar bangsa Israel tidak tahu. Tetapi kalau dengan kesadaran sendiri bangsa yang jauh itu mau menerima agama Yahudi kan boleh, Bang, ya sebenarnya. Boleh. Tidak ada perintah, Bang. Tidak ada perintah. Ya, kita memang tidak diperintah. Tapi kan kita bisa melihat, oh Yahudi menerima agama nih, menerima wahyu dari Tuhan. Ternyata waktu kita menawarkan diri, boleh nggak saya masuk agama Yahudi? Dia persilakan kan, Bang. Oke, berarti Anda menyalahi Bible Anda sendiri kalau gitu. Ya, ini maksudnya saya hanya bicara mengenai bahwa hanya ada satu wahyu melalui bangsa Yahudi. Nah, sementara kan ini bicara Taurat ya. Taurat tadi Abang juga sempat bicara tentang Yeremia 31 itu.
mengikat perjanjian yang baru, yang tadinya dalam syariat-syariat yang tertulis, dia ingin dalam bentuk yang hidup di dalam hati manusia. Nah, kalau melihat dari sininya kita udah bisa mengerti bahwa tadinya Taurat yang tertulis dalam 2 loh batu, nah yang dipahami oleh bangsa Yahudi bisa tarik kanan tarik kiri sehingga tidak mengerti. Maka nanti ada perjanjian yang baru yang ditulis di dalam hati, yaitu di dalam diri manusia. Nah, manusianya itu Mesias itu yang dijanjikan itu, Bang. Nah, itulah Tauratnya sebenarnya. Jadi Taurat yang hidup itu nyata di dalam diri satu manusia yang hidup, ya Yesus. Sehingga bukan lagi beriman kepada Taurat yang tertulis, tapi Taurat yang hidup. Begitu, Bang. Nah, ini dia. Ini masalahnya itu di situ jadinya. Karena Anda mengkawinkan 2 pengajaran yang tidak ada hubungannya sama sekali. Enggak ada hubungannya. Iya. Kenapa saya katakan tidak ada hubungannya? Kan tadi saya sudah katakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah untuk Bani Israel. Lalu kemudian Anda ingin jadi Bani Israel. Kalau Anda ingin jadi Bani Israel, jangan jadi Kristen. Anda harus menjadi praktisi Taurat. Kristen itu tidak ada di dalam golongan ini. Coba kita lihat, Bang ya, di dalam kitab saudara, nggak usah pakai Quran. Kitab aja Anda dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 3 misalnya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian Tuhan mengatakan Tuhan sendiri yang akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, yang berasal dari saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel itu apa rupanya? Saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu ya Bani Ismail. Itu yang saya paham. Nah sekarang siapapun yang kemudian tidak mengikuti nabi tersebut, apa yang dikatakan nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nah sekarang pertanyaannya, nabi yang dimaksud yang sama seperti Nabi Musa ini, yang mengajarkan firman Tuhan, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, itu nabi siapa? Harus dicari. Harus dicari. Siapa nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia harus dibasmi dari umat kita. Nah, jangan justru nabi ini yang dibasmi. Tapi nabi ini mengajarkan firman Tuhan. Barang siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh nabi ini, maka orang tersebut akan dibasmi. Berarti kan jelas ada oknum lagi selain dari Nabi Musa yang akan datang mengukuhkan aturan yang saya jelaskan tadi tentang Islam itu. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Ini siapa yang berbicara ini? Saudara-saudara Bani Israel itu siapa? Sama seperti aku. Saudara-saudara Bani Israel itu siapa? Yang dibangkitkan yang sama seperti Musa. Sedangkan Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit dari Bani Israel. Berarti nabi yang bangkit ini bukan dari Bani Israel, tapi dari saudaranya. Siapa saudara Bani Israel? Ya Bani Ismail. Dengarkanlah dia. Perintahnya adalah dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya padamu. Artinya nabi ini akan berkata dari mulutnya sendiri, bukan dari mulut orang. Bukan dari muridnya, bukan dari asistennya, bukan dari sahabatnya, bukan. Tapi dari mulutnya sendiri nabi ini yang dia akan berkata. Apa yang dikatakan, apa yang didengarkan dari Roh Kudus tadi. Data 23-nya adalah akan terjadi. Artinya ini mau tidak mau harus kita lihat, harus kita rasakan. Akan terjadi artinya harus, wajib. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau Anda mengatakan ini adalah Yesus, kenapa Bani Israel tidak dibasmi? Kenapa orang Yahudi tidak dibasmi pada saat Yesus mengatakan firman dari mulutnya? Justru dia yang dibasmi, kebalik. Berarti bukan Yesus. Harus ada nabi yang kemudian meneguhkan peperangan sama seperti Nabi Musa. Siapa yang tidak mendengarkan, katakan la ilaha illallah. Kalau kamu tidak mengaku itu, kau harus dibasmi. Maka peperangan itu harus terjadi. Sama seperti Nabi Musa, diperintahkan menghabiskan semua bangsa Amalek dan seterusnya. Habiskan kota yang ditunjuk oleh Tuhanmu, kuasai, rampas segala yang ada di dalamnya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini Nabi itu harus begitu, sama seperti Nabi Musa. Maka ketika datang Rasulullah Muhammad SAW, siapapun di depannya akan digulung.
Kalau mereka dipanggil, diajak, ayo mari kita damai, masuk ke dalam ajaran shalom, masuk ke ajaran damai sejahtera. Sembah Allah, jangan sembah patung, jangan sembah binatang, jangan sembah matahari, sembah Allah saja. Mau atau tidak? Kami tidak mau. Diutus pengajar, ajarkan mereka. Begitu pengajar ini kemudian dianiaya, disolimi, maka kita katakan perang. Nyatakan bahwa terjadi peperangan, tunduk mereka. Makanya seantero Arabia itu, tanah serambi Arab itu menjadi Islam. Karena dia harus menegakkan hukum itu. Di dalam kisah di dalam Kejadian 49 Bung, nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah, tidak akan bergeser dari pundaknya sebelum, nah berarti ada kecualian, sebelum dia yang berhak datang itu untuk mengambilnya, yaitu dia yang mampu dan berkuasa menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain. Nah siapa dia? Yesus. Nggak mungkin. Yesus justru yang dibasmi, sementara Nabi yang datang itu adalah membasmi siapapun yang tidak mendengarkan apa yang diucapkan. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, aku adalah Mesias, aku adalah Nabi. Tapi dia yang dibasmi, bukan dia yang membasmi. Sedangkan dikatakan akan terjadi, berarti harus, nggak bisa tidak, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menakutkan Bang. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 23 ini, dalam bahasa original teksnya dikatakan oleh dengan kata oxolotero. Artinya apa? Bunuh, matikan. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan. Suaranya hilang Bang Zuman. Iya, sorry. Iya. Tanda merah. Ya lanjut Bang. Tampar pipi kiri, tanpa pipi, bukan. Hilang lagi suaranya. Kisah Para Rasul 3 nomor 23 original teksnya di situ mengatakan oxolotero. Oxolotero adalah matikan katanya. Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan ucapan Nabi tersebut, maka matikan, dia akan dibunuh. Nah ini. Satu firman dan firmannya kita tidak dengar, maka kita dibunuh. Itu perintah. Ini dibuat kecuali Anda tidak beriman kepada kitab saudara sendiri. Oke, silakan dilanjut yang lain. Mungkin siap. Ya, silakan dilanjut dulu. Saya perbaiki jaringan dulu ya, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, saudaraku. Bang Em, selamat pagi Bang Em. Ya, pagi. Bang Ayu masih monitor Bang Arif. Assalamualaikum Tiara. Bang Madu. Bang Madu kalau misalnya siapa? Itu jangan dinaikin dulu. Oh, Bang Madu dari tadi tidur kali itu. Enggak, dia naikin nurunin orang dia. Sambil lihat, sambil ngelihat yang di bawah typing, di mute aja kalau nggak kudus. Ustaz Arif mau turun, Ustaz Arif. Nawarinnya gitu jelek banget. Nawarin jelek banget. Mungkin Bang Ayam mau ada yang udah sampai dengan Bang ini Ustaz Arif dulu sementara. Oh udah, Bang M, lama kamu nggak naik sini ya? Kemana aja kamu, M? Iya, Bang AM ini kemana aja kok nggak muncul? Diundang-undang, di share-share ke AM, nggak ini ya. M, selamat pagi M. AM, selamat pagi M. Siapa tahu dia lagi merenung lagi perkataan Bang Nyuma itu. Buka mute-nya M. Bang Suki, gimana pemaparan dari Bang Juma?
apa yang mau ditanggapin? Ada gak kira-kira? Iya, kalau Aduh, ada suara Bang musik. Zuma tadi, Bang, suara musiknya matiin dong. Soalnya lagi live ini. iya ini Lagi live gak sih? harus jauh ya. Sini jauhan. Agak jauh dikit. Ya, tadi waktu Bang Zuma ngutip Kisah Rasul 3 ayat apa nih tadi? 22 ya. Apa tuh? Bang Zuma menemukannya bahwa itu Nabi Muhammad karena dari keturunan Ismail. Nah, kalau saya menemukannya ini dari keturunan Ishak karena Musa ini kan dari keturunan Ishak dari suku Lewi, di mana saya menemukan Mesias ini Yesus adalah keturunan Lewi juga. Jadi janji Tuhan kepada Abraham di mana keturunan itu untuk menyelamatkan bagi semua bangsa ya, yaitu Yesus itu sendiri. Dan Yesus ini adalah representasi dari hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak setia dia tepati untuk dilaksanakan, lalu Tuhan berjanji untuk menuliskan Taurat kan di dalam hati manusia, di akal budinya, itu tergenapi di dalam keturunan dari bangsa itu, yaitu Yesus. Nah, menurut saya bahwa Yesus adalah Taurat yang hidup, Taurat yang digenapi. Nah, Taurat yang dinyatakan dalam kehidupan manusia sehingga Tuhan bisa melihat bahwa seperti inilah yang seharusnya hukum itu nyata. Jadi Tuhan tidak melihat lagi hukum itu dalam rupa tulisan saja, tetapi tidak dapat diterapkan di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang iman itu harus dialihkan bukan lagi kepada Taurat yang tertulis, tapi kepada yang hidup. Jadi mengikuti Yesus itu adalah mengikuti cara hidupnya, karena di dalam hidupnya dia adalah telah genap Taurat itu sendiri. Nah, bagaimana Yesus bisa menggenapi Taurat itu? Ya, karena di dalam diri Yesus itu menerima firman dari Bapa itu yang berupa kasih. Karena Yesus memiliki kasih yang besar sehingga dia dapat menerapi hukum-hukum Taurat itu. Nah, maka Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama itu adalah hukum kasih. Karena Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri kasih adanya. Jadi apapun yang diberikan Tuhan kepada manusia berupa perintah, aturan, tatanan itu arahnya hanya bagaimana manusia nanti memiliki kasih kepada Sang Pencipta, juga kasih kepada sesama. Tetapi dalam pelaksanaannya kan itu boleh beda-beda. Nah, saat itu bangsa Yahudi 10 perintah Allah ini mau diterapkan, dia perlebar dengan membuat 613 aturan. Nah, tetapi Tuhan melihat tidak ada satupun yang setia menggenapi Taurat itu. Nah, di dalam diri Yesus inilah Mesias janji itu bahwa ada satu manusia sesuai dengan Aduh, hilang suara Pak Suki. Kok enggak? Aku pikir lampuku yang padam. Enggak ya Bang, enggak jadi ya Bang. Hilang ini juga belum. nih, Pak Suki. Oh, belum. Udah lewat ini, belum ini. Hilang juga ini. Alhamdulillah, berarti. Takut kali ya. Iya, takut sama Bang Juma dia. Pak Suki yang hilang ini sekarang nih, Pak Suki. Dia ngomong sendiri tuh suaranya nggak ada. Tuh kan hilang. Apa? Iya, bentar ya. M. Selamat pagi, AM. Ya. Ya, silakan dilanjut, AM. Enggak, Tadi mungkin ada tema baru kali Iya. yang mau nanya kali. Enggak, saya Silakan, tadi berbicara kan saya lagi Aduh. sorry saya lagi tunggu tadi, mungkin ada yang mau menanggapi supaya saya tahu tadi Bang Suma bahas tentang apa, tentang ternyata kisah Rasul ya. Kalau saya dengar dari pernyataan yang baru keluar tadi yang dibahas kisah para Rasul ya.
Iya, betul. Sebentar saya buka ayatnya. Silakan. Ya, Ya, nggak manggil aja. tadi kan kata Bang Suma bahwa Kisah Rasul 3 itu bukan tentang Yesus ya. Iya, Kisah Rasul 3 ayat 22. 23. 23 ya. 22 sampai 23. Iya, Kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23 ini kan kutipan yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Ini kutipan yang Petrus kutip. Jadi yang saya mau tanya adalah di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita lihat seluruh perikop ini, ayat-ayat sebelumnya Petrus sedang berbicara tentang Yesus, kemudian dia mengutip nubuatan ini. Nah, jadi pertanyaannya, apa hubungan Yesus dengan Nabi Muhammad terkait dengan nubuatan ini? Karena bagi saya kalau ini untuk Nabi Muhammad, maka Petrus berkhotbah di sini tidak nyambung, karena sebelumnya dia berbicara Yesus, tiba-tiba masuk ke nubuatan ini yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Jadi apa kaitannya gitu ketika kita melihat narasi ini secara keseluruhan dalam satu perikop ini? Ya itu sih mungkin pertanyaan saya. Iya, jadi Al-Quran menjawab itu, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan kenapa tercampur aduk, Al-Quran sudah menarasikan itu. Nah sekarang kalau kita fokus, ini untuk siapa sebenarnya? Untuk Yesus kah? Atau untuk Nabi Muhammad SAW. Sekuat apapun saya sebagai Muslim mengatakan itu untuk Nabi Muhammad, tapi kalau tidak bisa ya tidak bisa. Demikian juga sebaliknya. Sekuat apapun saudara mengatakan itu untuk Yesus, kalau nggak bisa ya tidak bisa juga. Sekuat apapun saudara menolak itu bukan untuk Rasulullah, tapi kalau ternyata beliau yang duduk di situ, ya mau tidak mau, suka ataupun tidak, beliau yang duduk di situ. Begitu juga saya. Sekuat apapun saya mengatakan itu bukan untuk Yesus, kalau ternyata Yesus yang duduk di situ, ya tidak bisa saya mengatakan itu untuk Nabi Muhammad. Tapi permasalahannya sekarang adalah, apakah betul Yesus bisa duduk di situ? Itu poinnya. Coba. Siapa yang dibasmi, siapa yang dimatikan karena tidak mendengarkan Yesus? Ada? Bukankah di studi yang dimatikan? Oh, udah ya. Iya, saya lebih fokus untuk kita bahas tentang Nabi Muhammad dulu kali ya, karena yang mau saya kejar bagaimana sampai kesimpulan Bang Suma berkesimpulan bahwa ini Nabi Muhammad. Karena yang pertama saya bilang, ya saya sependapat dengan apa yang Bang Suma bilang. Kita mau paksa seperti apapun untuk dua hal itu, makanya itu kan kita harus diskusi untuk melihat itu kan ya. Iya, jadi karena saya berpegang begini Bang Suma, tentang sistematika dari Alkitab itu sendiri. Karena ketika sistematika itu adalah suatu susunan atau urutan. Jadi begini, ketika ada Nabi Muhammad, jadi akhirnya sistematika itu akan hilang gitu. Gak ada yang namanya sistematika, karena kalau ini Nabi Muhammad, harusnya di dalam Alkitab setelah Kisah Rasul banyak membicarakan tentang Nabi Muhammad gitu. Jadi sehingga kita dapat nih, oh iya ternyata ini satu kesatuan yang, oh iya ternyata memang ada Nabi lain membahas Nabi Muhammad juga. Tetapi ketika di sini tidak ada membahas Nabi, ketika di sini oke lah Nabi Muhammad, dan ke depan atau ayat-ayat atau pasal-pasal atau kitab-kitab lainnya tidak membahas Alkitab, tidak membahas Nabi Muhammad, bagi saya Alkitab itu tidak dilihat sebagai satu kesatuan lagi. Jadi bagaimana ya sehingga saya bisa percaya bahwa itu adalah Nabi Muhammad gitu ya? Karena tidak ada pembahasan
secara detail dari penulis-penulis yang lain atau nabi-nabi yang lain. Kalau mungkin dari Al-Quran sendiri saya nggak tahu gimana. Mungkin saya bisa dapat penjelasan itu dari Bang Suma gimana. Iya, jadi gini, Bung. Kalau Anda mencari kemudian data lengkap di dalam kitab saudara, adanya pengajaran dari kitabnya teman Kristen akan datangnya Nabi bernama Nabi Muhammad, itu tidak mungkin, itu mustahil. Makanya ada yang disebut kitab kanon. Kitab kanon itu adalah kitab yang kemudian berkesesuaian dengan pesanan. Mau kemana kitab kanonik ini? Ya mau ke Romawi, bukan mau ke Yahudi. Berarti ketika kitab ini mau ke Yunani atau ke Romawi, berarti yang harus dicari adalah kitab yang mendudukkan ajaran yang berkesesuaian dengan nenek moyang mereka, yaitu dewa Zeus nusul menjadi manusia lalu menjadi Tuhan. Apa yang sesuai di situ? Yaitu 4 kitab kanonik. Makanya kitab-kitab yang lain itu ditolak. Karena yang hanya berkesesuaian itu adalah 4 kitab ini. Nah, Al-Quran menarasikan bahwa mereka ingin menipu Allah. Yuhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu umat Islam. Tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Apa pembuktiannya? Mereka menyembunyikan identitas baginda Rasulullah Muhammad SAW di kitab mereka. Menghilangkan. Padahal Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Beliau sudah mengajarkan, oknum yang datang kepada Bani Israel sudah mengajarkan akan datang Nabi setelahku. Tetapi karena mereka nggak nerima, jangankan Nabi di luar Bani Israel, Yesus yang jelas-jelas dari tengah-tengah Bani Israel aja ditolak. Apalagi yang dari luar, nggak mungkin mereka mau. Yesus aja yang datang jelas-jelas sebagai Mesias, sebagai Nabi, dibunuh sama mereka. Apatah lagi muncul lagi pengabaran munculnya Nabi di luar dari Bani Israel. Gak mungkin itu diloloskan. Tetapi Tuhan itu kemudian memiliki cara untuk memberikan petunjuk. Maka petunjuk itu ada. Apa petunjuk itu datang? Selain di Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul, dan seterusnya. Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cuma mengatakan mau, maka semua jadi. Itu jelas. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Itu sudah jadi. Jadi tidak ada yang kemudian bisa membatasi itu. Di Al-Quran ketika dikatakan oleh Allah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW kafatal linnas, datang untuk seluruh umat manusia, dan itu pemberitaannya sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Maka muncul kemudian inisiatif untuk membaca Bible. Ternyata di situ ada satu poin di Kisah Para Rasul 21 yang Kisah Para Rasul 3 yang tadi. Kalau itu ternyata bukan untuk Rasulullah, oke, nggak masalah. Izinkan saya mencari siapa Nabi ini. Saya ingin tahu siapa Nabi yang ketika kemudian datang ajarannya tidak diterima, maka orang yang tidak menerimanya itu dibasmi. Saya paksakan Yesus dulu di situ, nggak bisa, karena Yesus yang dibasmi. Sementara dikatakan akan terjadi, artinya sejarah akan ditorehkan oleh Nabi itu, bahwa siapapun yang tidak percaya, tidak mendengarkan ucapannya akan dibasmi. Bukan hanya dibasmi, kalau Anda melihat original teksnya adalah dibunuh. Coba Anda baca original teksnya, Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan Nabi tersebut akan dibasmi, akan dibunuh dari umat kita. Harusnya kalau ini untuk Yesus, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah Yahweh, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah, dan tidak dipercayai, malah diolok-olok, dilempari batu, dan seterusnya. Harusnya mati mereka itu kalau ini benar untuk Yesus. Tapi faktanya justru Yesus yang mati, berarti bukan dia. Lalu siapa? Masih ada nabi setelahnya. Oh, mungkin Paulus juga mati.
Lukas mungkin, Lukas juga mati. Yohanes juga mati. Petrus mati juga. Markus mati juga. Lalu siapa yang menegakkan hukum-hukum dengan cara sistem yang sama seperti Musa? Musa memimpin pasukan untuk menguasai satu wilayah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga demikian adanya. Nah, saya tidak memaksakan beliau. Tidak, karena cukup Al-Quran bagi kami. Tapi ketika kita berdialog bersama dengan saudara-saudara kita Kristen, kita tanya, apakah ini untuk Nabi Yesus? Karena ini si Petrus bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Bukankah di dalam kitabnya Nabi Musa dikatakan, ini Petrus bercerita tentang sebuah kitab. Bukankah di dalam kitabnya Nabi Musa dikatakan, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan membangkitkan Tuhan, tapi membangkitkan nabi. Yesus nggak bisa di situ. Dari antara saudara-saudaramu, siapa saudara-saudara dari Bani Israel? Ya Bani Ismail. Sama seperti aku, sama seperti Musa. Sama seperti Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah sekarang Nabi Musa memiliki Taurat. Taurat yang ada di Nabi Musa tidak ada campur aduk dengan Harun. Tidak ada campur aduknya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semuanya berasal dari mulutnya Musa. Begitu juga Nabi yang datang seperti Musa, semua firman itu terlontar dari mulutnya. Bukan murid-muridnya yang berkata. Bukan sahabat-sahabatnya yang berkata. Tapi dari mulutnya sendiri. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Artinya, ketika Nabi itu mengatakan sesuatu, semua sahabatnya, semua muridnya akan mendengarkan. Artinya, semua muridnya akan mengatakan satu hal yang sama, tidak berbeda-beda. Ketika dia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka seluruh muridnya akan mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat kedua, tidak ada yang serupa dengan Allah, maka semua muridnya akan mengatakan itu. Karena semua muridnya akan mendengarkan perkataannya dia. Berarti dia yang menjadi patron. Kehidupan murid menjadikan dia sebagai habit, kebiasaan mereka untuk mengikuti si nabi tersebut. Tapi faktanya kan Yesus tidak bisa. Yesus mengatakan apa? Yohanes berkata beda, Markus berkata beda, Matius berkata beda, Paulus dan seterusnya. Jadi mereka penulis kitab kanonik ini menulis mendengarkan mulut siapa? Yesus, nggak mungkin. Yesus tidak pernah berkata-kata dengan mereka. Sedangkan Al-Quran itu semua berasal dari mulut Rasulullah. Dengarkanlah apa yang keluar dari mulutnya. Didengarkan, dihafalkan, dituliskan. Maka muncul Al-Quran. Lalu kemudian, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh. Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab menjadi makmum, menjadi pengikut beliau. Kenapa? Kalau tidak akan dikenakan sanksi perintah ini, ditegakkan kemudian. Begitu juga Nabi Musa. Oh, semua yang dilewati Nabi Musa harus tunduk kepada Nabi Musa. Nggak bisa tidak. Bahkan dikatakan, jangan kau biarkan apapun yang bernyawa di dalamnya. Bunuh semua kalau mereka tidak tunduk. Nah, sedangkan di Islam tidak seperti itu. Anak-anak nggak boleh dibunuh, orang tua, rumah ibadah nggak boleh dihancurkan. Orang yang sudah menyerang nggak boleh kemudian dibunuh dan seterusnya. Nah, sedangkan perintahnya ini bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Yesus bukan Nabi lagi, dia Tuhan katanya. Tapi bukan dia yang membasmi, malah dia yang dibasmi. Nggak bisa bang, berat. Maka kalau anda tidak mau Nabi Muhammad SAW yang duduk di situ, silakan anda cari Nabi itu. Demikian. Mantap. Oke. Ya. Oh, ada yang mau tanggapin dulu ya? Enggak, lanjut silakan. Oke. Lagi head to head. Ya. Saya masih berpegang pada pernyataan saya yang pertama, tapi kalau memang Bang Suma udah selesai dengan Nabi Muhammad, ya oke. Berarti sekarang coba kita pindah untuk melihat ayat ini kepada Yesus ya.
yaitu bahwa ketika dikatakan di sini bahwa dan akan terjadi bahwa semua yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi. Kita nggak bisa menyatakan bahwa akan dibasmi pada saat itu ketika Yesus datang, karena Yesus datang pada saat itu ya yang berkuasa saat itu adalah orang-orang Yahudi saat itu, dan hukum-hukum Yahudi ditambah dengan pada saat itu Romawi menguasai Israel pada saat itu. Jadi hukum Yahudi dan Romawi pada saat itu yang berlaku, sehingga Yesus disalibkan itu kan termasuk dalam hukum Romawi pada saat itu. Tetapi hal ketika kita melihat bahwa dibasmi atau bahasa Bang Suma tadi bahwa akan mati dari umat ini, kan Yesus sendiri menyatakan bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada dia, apa yang dia nyatakan, apa yang dia katakan dalam firman-Nya, bukankah tidak akan diselamatkan? Nah, tidak diselamatkan itu atau mati kekal itu berbicara apa? Kalau kita melihat kepada kejadian yang dinamanya mati, ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa ketika kamu makan buah ini kamu akan mati. Mati itu berbicara adalah keterpisahan dengan Tuhan, sehingga mereka harus mengalami konsekuensi keluar dari Taman Eden yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika di sini di ayat 23 dikatakan mati, bahwa orang Israel akan mati ketika dengar Tuhan, itu mereka tidak akan mengalami yang namanya keselamatan atau ada bersama-sama dengan Allah nanti. Jadi ketika Yesus sendiri menyatakan kan bahwa ketika dia datang dari Bapa, apa yang dia nyatakan itu dari Bapa, dan ketika tidak mendengarkan dia kan pasti akan mengalami kematian itu, yaitu tidak selamat atau berbeda tempat dengan Allah. Ya pasti bukan di sorga, itu kematian. Jadi terus tadi Bang Suma juga nyatakan bahwa ini bukan untuk Yesus, karena Yesus pun mati. Iya betul, orang Israel sendiri pun menolak Yesus, dan itu dituliskan oleh Yohanes 1 ayat 10-11 atau 11-12. Kalau saya nggak salah antara 10-11 atau 11-12 dinyatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya tuh nggak mengenal dia, nggak menerima dia. Jadi mereka memang betul-betul nggak mengenal Yesus seperti yang dituliskan oleh Yohanes. Jadi bukan agama kitab kanon itu tujuannya bukan kepada apa tadi yang Bang Suma bilang pagan atau apa tadi, harus kepada Yahudi. Tetapi ketika Yesus datang aja orang Yahudi nggak mengenal dia, dan dia juga nyatakan bahwa setiap orang yang tidak percaya atau tidak mau mendengar apa yang dia katakan kan pasti akan mati dalam kebinasaan, pasti akan mati, yaitu terpisah dengan Allah, nggak akan bersama-sama dengan Allah. Jadi kira-kira begitu tanggapan saya. Oke, saudara saya terima kasih. Jadi gini, kutipan Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 itu berawal berpangkal kepada Ulangan 18 nomor 18. Ini pengakuan Nabi Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Berarti nabi ini mulutnya menjadi corong penyampai firman. Nah sekarang mana kitabnya Yesus yang menjadi dasar pijakan bahwa Yesus memberitakan firman yang ada dari mulutnya? Anda kalau melihat Bible, Anda kumpul 14 buku milik Paulus, 14 kitab kanon, 4 kitab kanonik, ditambah lagi Kisah Para Rasul, ditambah Petrus. Anda gabungkan semuanya, lebih banyak firman keluar dari mulut Paulus daripada dari mulut Tuhan yang disimpan di mulut Nabi tersebut. Apakah Anda ingin mengatakan ini adalah Paulus? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Firman Allah akan terlontar dari mulut nabi tersebut. Kalau kami Al-Quran, bukan dari mulut siapa. Itu adalah firman yang Allah taruh di mulut Rasulullah. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku katakan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti bukan Yesus.
Masih banyak yang Yesus ingin katakan, tapi Yesus tidak menyampaikan. Sementara Ulangan 18:18, dia akan mengatakan kepada mereka semua yang kuperintahkan kepadanya. Coba. Ini. Nah sekarang kalau kita melihat Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 50. Al-Quran ayat 52. Roh itu adalah Al-Quran yang ditaruh di atas Rasulullah. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, aku akan berkenan kepadanya. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain. Yesus pernah dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa lain? Enggak. Malah dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada bangsa Goyim. Loh, berarti bukan dia. Sebab ketika datang Nabi ini, dialah yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa lain. Harusnya Yesus itu berdakwah kepada Romawi. Tapi justru mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Bukan, gugur dia bang, gugur. Gugur, jangan dipaksakan. Kemudian, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bagaimana mungkin kemudian Yesus, hukum yang Yesus bawa, itu dikebiri. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menyempurnakan, menggenapi. Di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat ini batal. Paulus menghancurkan semua itu. Berarti bukan Yesus. Kalau Yesus, harusnya Yesus yang berdiri memegang pedang, memimpin pasukan. Bukan Yesus. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 15:3. Tuhan Elohim itu pahlawan perang. Maka Tuhan memimpin Nabi tersebut untuk berperang. Selayaknya Nabi Musa alaihissalam. Dia berperang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bersama dengan Musa berperang. Nah, Yesus mengalami enggak? Enggak. Dia malah diremas-remas sama Romawi. Diobok-obok sama Israel, sama Yahudi. Kasihan bang, nggak bisa Yesus itu. Lumpuh dia. Kemudian Ulangan 33 nomor 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Ini Nabi Musa ini. Yang datang dari Sinai, Nabi Musa. Dan terbit mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari Gunung Paran. Ini siapa dari Gunung Paran? Seir ini siapa? Sion. Siapa ini? Yesus. Musa dari Sinai. Yesus dari Sion, dari ke Seir. Lalu kemudian dari Paran siapa? Dialah yang membawa 10.000 orang suci, yang kemudian membawa hukum Tuhan menyala-nyala di sebelah kanannya. Ini siapa? Dari Faran ini siapa? Siapa dari Faran? Siapa yang berasal dari Madinah? Siapa yang berasal dari tanah Arab? Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa, melumpuhkan 10.000 orang suci, menggunakan 10.000 orang suci dia bawa ke Mekah, melumpuhkan Mekah. Itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pernahkah kemudian Yesus memimpin 10.000 orang suci untuk menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Roma, menaklukkan kemudian Yunani? Enggak pernah. Menaklukkan Mesir? Enggak pernah. Pernahkah kemudian Yesus membawa kekuatan untuk mengusir kekaisaran Romawi dari Yerusalem? Enggak pernah. Jadi dia bukan Yesus ini, bukan. Tuhan datang dari Sinai, Nabi Musa alaihissalam, dan terbit kepada mereka dari Seir. Yesus atau Isa alaihissalam, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang harus membakar semua hukum di luar daripada hukum Tuhan. Hukum kejahiliaan dibakar, hukum paganisme dibakar, hukum animisme dibakar, hukum ateisme dibakar semua. Dibakar dengan hukum Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa dia yang memimpin pasukan 10.000? Yesus kah? Yesus malah berkata di dalam Yohanes 6 nomor 17, nomor 70. Yang lain jangan tertawa ya. Dengarkan. Aku yang memilih kalian yang 12 orang ini. Tapi satu orang di antara kalian adalah setan. Mana yang 10.000? Mana 10.000? Mana pasukan yang dibawa oleh Yesus? Mana? Gak ada. 12 orang, satu berkhianat, kurang 11 orang. Gak masuk dia. Jauh, lemah kali dia, lemah. Lalu kemudian di dalam Kejadian 49 nomor 10.
Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Berarti ada masa di mana kerajaan Yehuda, kerajaan Daud, kerajaan Salomo, kerajaan Israel diambil alih ketika yang berhak itu sudah datang. Nah, sekarang mari kita lihat, agama Samawi masih memiliki kerajaan sampai hari ini. Ya, kerajaan mana itu? Kerajaan Islam di Arab. Ini kerajaan siapa nih? Sudah 1400 tahun kok tidak pernah lumpuh, tidak pernah turun pamornya, tidak pernah melemah kerajaan ini. Ini kerajaan siapa? Kerajaan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Belum ada kerajaan di atas muka bumi ini setua kerajaan Rasulullah. Sampai hari ini masih bergema. Setiap tahun bergema, bergemur, bergerombol orang seluruh penjuru dunia datang bersiara. Ini kerajaan siapa? Kerajaan Yehuda yang diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa saudaranya sendiri. Makanya Yesus mengatakan ada masa di mana engkau tidak akan menyembah Allah lagi di gunung ini dan di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Ini buktinya. Kalau dikatakan di bangsa lain itu adalah kerajaan yang mana? Kerajaan Majapahit? Enggak mungkin. Kerajaan Islam sampai hari ini, kerajaan yang ada di Arab sana, itulah yang berdiri sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang berhak atasnya itu datang, maka kepadanya kemudian akan takluk bangsa-bangsa. Lagi-lagi dia taklukkan bangsa-bangsa lain. Dia taklukkan bangsa-bangsa lain. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mampu kemudian datang berhak mengambil kerajaan itu, lalu kemudian hukum-hukum di tangannya dia tegakkan, membawa 10.000 orang kudus kemudian menaklukkan bangsa-bangsa lain. Tidak ada yang lain yang sama seperti Musa, hanya beliau. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Islam menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Sebelum menjadi Indonesia, negara kita ini berbentuk beberapa negara atau kerajaan. Bagaimana Islam, ajaran Rasulullah menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia? Ada berapa bangsa? Bangsa Sriwijaya, bangsa Makassar, bangsa Jawa dan seterusnya, Pajajaran dan seterusnya. Bagaimana kemudian Rasulullah menaklukkan bangsa-bangsa ini, menegakkan hukum-hukumnya? Damai sejahtera. Lalu bagaimana kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, Portugis ke sini? Dengan cara penjajahan. Nah, sedangkan yang dikatakan rancangannya adalah damai sejahtera. Kerajaan yang ditegakkan dengan kekuatan, tapi damai sejahtera. Nah, inilah yang saudara harus pahami dengan baik. Maka ketika kita berbicara kisah para Rasul 3:23, tidak ada satu oknum pun yang bisa duduk di sana. Yesus tidak masuk, baru daftar sudah gugur dia. Belum masuk dites, belum dites, baru dilihat tingginya, besar kakinya, baru dilihat mukanya, oh udah gugur, maaf bang, mundur, Anda nggak lulus. Apalagi mau jadi pemain tunggal, nggak bisa dia, nggak bisa. Mohon maaf, itu keadaan yang harus Anda telan meskipun pahit. Silakan. Iya. Saya bingung, saya mau tanggapi yang mana saking banyaknya yang disampaikan Bang Suma ya. Subhanallah. Iya, maaf bang, maaf. Iya. Makasih Dintahen. Silakan bang. Intinya gini bang. Dudukkan aja Yesus di situ. Nanti kita takar. Tingginya cukup enggak? Silakan. Oke. Iya. Tadi saya udah menyampaikan kan tentang, dan itu Bang Sobi juga tadi nyatakan bahwa firman akan keluar dari mulutnya dan yang mengutus dia akan menaruh firman gitu-gitu lah. Dan itu kan ada pada Yesus, bahwa Yesus nyatakan sendiri bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia akan berkata-kata setiap apa yang didengar dari Bapa, dan itu dia nyatakan. Sehingga kan ayat 22 kembali lagi dulu bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi kenapalah dengar? Karena memang yang Yesus bilang bahwa dia tidak. Jadi saya dua poin dari pernyataan Yesus untuk mendudukan Yesus pada ayat 22 dan 23 ini, yaitu poin yang pertama bahwa Yesus sendiri nyatakan bahwa apa yang dinyatakan kepada bangsa Israel itu yang didengarkan dari Bapa. Dan yang kedua di ayat 23 bahwa ketika
setiap orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan mati kan. Nah, Yesus sendiri pun berkata bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan atau tidak percaya kepada Dia akan mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah nanti ketika dia mati. Dia terpisah dengan Allah adalah dia tidak bersama-sama dengan Allah di surga. Yaitu kematian yang adalah keterpisahan dengan Allah itu sendiri, kematian kekal atau tidak berada di surga. Jadi itu 2 poin saya untuk menduduk dari pernyataan Yesus sendiri untuk melihat Kisah Rasul 22 ayat 23 ini. Ya, kira-kira begitu sih. Oke, Kalau baik. ada teman Kristen di sini yang mau menambahkan, kayaknya nggak ada ya, saya sendiri ya. Gak apa-apa, Ya. gak apa-apa. Nggak apa-apa bang, pelan-pelan aja kita ya. Jadi beragama itu kan harus iman akal, akal iman, iman akal, akal iman, kan gitu ya. Jangan ditimpang, jangan digunakan satu, harus 2. Kalau kita sudah pakai itu, insya Allah kita akan sampai kepada kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang gini, saya menghargai saudara ketika saudara mengatakan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dengan mengatakan itu, Anda meloloskan Yesus pada satu syarat dia lolos, tapi syarat-syarat yang lain dia gugur. Berarti dia bukan Tuhan. Ini masalah. Karena dia tidak bisa bicara dari dirinya sendiri. Sementara yang dikatakan Tuhan, Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia maha berkehendak. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, lalu kemudian kalau Anda mengatakan ini adalah untuk Yesus, dikarenakan di situ dikatakan bahwa segala perkataan yang didengarkan itu sesuatu yang didengarkan, barang siapa yang tidak mendengarkan maka dia akan dibunuh. Di sini yang perlu kita pahami adalah Yesus ini mengatakan di dalam kitab saudara sendiri berdasarkan hasil kesaksian yang datang kepada penulis Yohanes bahwa Yesus berkata segala firman telah disampaikan kepada mereka. Nah, sekarang mana segala firman itu? Mana? Mana segala firman itu? Yang harus ditegakkan itu mana? Ternyata firman yang sampai kepada teman Kristen, firmannya Lukas, firmannya Matius, firmannya Markus, firmannya Paulus. Yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan yang muncul di mulutnya Yesus itu mana? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Mana? Contoh nih, contoh. Kita melihat Kristen hari ini ibadah hari Minggu. Mana perintah Yesus ibadah hari Minggu? Kita melihat saudara kita Kristen hari ini menyembah Yesus. Mana perintah yang keluar dari mulut Yesus menyembah Yesus? Mana? Saudara Kristen hari ini menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Mana perintah yang keluar dari mulut Yesus untuk menjadikan rasul Yesus itu, Paulus itu sebagai rasul? Enggak ada. Sedangkan firman yang menjadi porsi Yesus adalah yang 3 tahun ini. Segala firman yang telah diberikan kepadaku telah aku sampaikan selama 3 tahun. Lukas bukan yang 3 tahun, Markus juga, Yohanes juga, Paulus juga, bukan yang 3 tahun. Mereka menuliskan nanti setelah Yesus terangkat, berarti bukan lagi firman dari Yesus. Gak ada lagi firman. Segalanya sudah kusampaikan kepada mereka. Makanya Anda lihat di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti firman yang 3 tahun ini yang akan menjadi hakim. Makanya Yesus banyak menuai, mengusir banyak orang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Banyak yang terusir. Kenapa? Banyak orang mengimani berita-berita di luar yang 3 tahun. Berita-berita yang 3 tahun entah kemana perginya. Entah kemana perginya. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 8 jelas sekali dikatakan bahwa Petrus kemudian mengajarkan, Filipus mengajarkan Injilnya Yesus. Nah, ini bahaya ini. Injil yang 3 tahun ini kemana perginya? Mana Injil yang 3 tahun? Yang segala firman diberikan kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 8, Petrus mengajarkan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang 3 tahun ini mana? Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus selama 3 tahun ini mana? Gak ada. Jadi bukan Yesus. Berat itu, Bang. Kemudian Anda mengatakan di Kisah Para Rasul 3,
siapapun kemudian apa Anda mengatakan dalam pengajaran saudara, siapapun yang tidak mendengarkan aku akan mati. Memang betul, kita tepuk tangan untuk itu. Siapa yang tidak mendengarkan Yesus mati. Itu pasti tuh, itu pasti. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran setelah aku yang memuliakan aku, Anda dengar tidak? Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda terdengar tidak? Ketika Yesus mengatakan bahwasanya ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa, Anda dengar tidak? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa yang di langit dan di surga, satu-satunya Tuhan, dan aku adalah utusanmu, Anda dengar tidak? Akan datang roh kebenaran yang akan memuliakan aku, yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa, Anda dengar tidak itu? Barang siapa yang tidak mendengarkan aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan, maka dia akan mati. Anda dengar tidak? Atau sebaliknya, Anda menutup telinga Anda, lalu mendengarkan Paulus. Sehingga ada sampai pada posisi menuhankan manusia tadi. Harus dengarkan Yesus dong. Dengarkan dia. Kita harus mendengar dia. Makanya Islam itu hanya mendudukkan dia sebagaimana apa yang diucapkan. Shema Israel. Al-Quran juga menarasikan itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah pencipta langit dan bumi yang maha tinggi, maha suci. Kata Isa, kata Yesus. Beriman tak umat Islam ke situ? Beriman. Benar tak umat Islam mendengarkan Yesus? Benar. Tetapi umat Kristen akan mengatakan, kalau kamu mendengarkan Yesus, kenapa kamu tidak menjadi Kristen? Oh, nggak bisa. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kalau kamu mendengarkan Yesus, kenapa Anda dibaptis? Nggak bisa. Tidak. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Nggak bisa. Yesus mengajarkan wudhu, bukan mengajarkan baptis. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Bahwa ketika kita konsen terhadap satu poin, Kisah Para Rasul 3:22-23, baginda Yesus tingginya tidak lolos, berat badannya tidak cukup, maka dia tidak bisa duduk seperti Nabi, seperti Musa itu. Demikian, silakan. Iya, nggak apa-apa kalau Bang Suma berkesimpulan demikian, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi menanggapi Bang Suma bahwa ketika Yesus berbicara, dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia tidak berbicara apa-apa, tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri, dan Bang Suma berkesimpulan bahwa dengan pernyataan saya itu menggugurkan bahwa Yesus Tuhan. Kita nggak bisa, dan kalau saya menanggapi itu, pernyataan-pernyataan tentang dia nabi, dia nggak bisa, itu kan berbicara tentang peran. Ada beda peran dan beda natur. Kita nggak bisa menyamakan antara peran dan natur. Seperti kita semua di sini adalah natur manusia, tapi kita punya peran yang berbeda-beda. Dan ketika Yesus datang sebagai utusan, saya setuju akan hal itu. Saya setuju. Dia dan memang tertulis begitu, dia nabi, dia tidak. Tapi itu berbicara tentang peran. Nah, tadi juga Bang Suma menyatakan bahwa para penulis Alkitab, terutama Injil, itu semua dituliskan pada saat Yesus sudah naik ke surga. Itu saya sangat setuju juga. Dan memang betul adanya begitu. Contohnya Yohanes. Yohanes menuliskan itu saat Yesus sudah naik ke surga. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka baru menuliskan saat Yesus sudah naik ke surga? Karena apa? Mereka dalam tuntunan Roh Kudus melihat kualitas Yesus itu dulu, sehingga mereka menuliskan tentang Yesus, sehingga mereka berkesimpulan tentang Yesus karena mereka melihat kualitas dari Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Contohnya Yohanes. Apa tema besar dari Yohanes? Kalau kita lihat akhir-akhir dari Yohanes, pasal-pasal terakhir, Yohanes menuliskan bahwa apa yang dia tuliskan di sini untuk supaya pembaca dapat percaya bahwa
Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, dia harus melihat keseluruhan dari Yesus itu sendiri, baru dia menuliskan. Jadi ketika dia menuliskan, ya apa yang dia tuliskan itu tepat sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa percaya akan tulisan Yohanes? Apakah pada zaman itu ketika Yohanes menuliskan kitabnya, apakah ada orang pada zaman itu yang membantah tulisan Yohanes? Seperti contohnya, ketika kita menyatakan bahwa Indonesia merdeka 1945, kenapa kita semua percaya Indonesia? Padahal kita nggak lahir atau kita nggak melihat kemerdekaan itu sendiri. Tapi kita bisa percaya kepada kemerdekaan itu karena ada sejarah-sejarah sejarawan yang menulis. Ada orang-orang yang menjadi saksi pada saat itu yang menyatakan demikian. Sehingga ketika sejarawan menuliskan Indonesia merdeka 1945, tidak ada satupun orang yang membantah tulisan sejarawan karena memang benar demikian. Sama halnya dengan Yesus, dengan penulis-penulis kitab. Pada zaman orang-orang hidup sesama dengan mereka, ketika mereka menuliskan segala sesuatu tentang Yesus dengan begitu banyak saksi, tidak ada orang pada zaman itu yang membantah tulisan mereka. Pembantahan itu terjadi, mohon maaf, pada saat Al-Quran itu ada, sehingga bagi saya itu membelokkan tentang apa yang Yesus, apa yang terjadi pada kualitas Yesus. Jadi ketika hal tersebut disajikan, kita lebih percaya mana? Saksi mata atau orang yang hidup ratusan tahun setelah penulisan itu? Semua orang akan menjawab bahwa kita akan lebih percaya kepada saksi mata langsung yang melihat dan tidak ada bantahan orang-orang pada zaman itu tentang apa yang dituliskan. Jadi ya kembali lagi, kita harus melihat kualitas Yesus secara langsung daripada penulis aslinya pada saat itu. Saya setuju bahwa tulisan itu ada setelah Yesus naik ke surga. Jadi kembali lagi bahwa peran itu tidak bisa kita samakan dengan natur. Peran beda dengan natur. Jadi ketika saya setuju Yesus adalah nabi dan seterusnya dituliskan itu, ya memang dituliskan begitu, dan itulah peran dia ketika dia datang ke dunia ini. Iya, mungkin saya sebegitu dulu Bang Suma, saya harus kerja. Nanti kita bisa lanjut lagi. Oke Bang Suma, terima kasih untuk diskusinya. Kita bisa ketemu lagi ya Bang Suma ya. Kita udah sering diskusi ya. Iya Bang. Saya bisa belajar banyak hal sih. Terima kasih Bang, terima kasih. Oke. Jadi gini, sesi terakhir dari saya ya. Jadi kalau saudara bercerita tentang seabrek mujizat yang dilakukan oleh Yesus, satu hal yang perlu kita pahami. Mujizat yang dilakukan oleh baginda Yesus itu adalah mujizat yang lebih dulu dilakoni, dipraktekkan, ditunjukkan kepada Bani Israel sebelum Anda kabur. Sebelum terangkat ke langit. Di dalam Al-Quran mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dikatakan segala apa yang dilakoni di dalam surah Ali Imran ayat 149, membangkitkan orang mati biiznillah, membuat burung ditiupkan kemudian roh hidup biiznillah. Apalagi orang penyakit sampar sembuh biiznillah. Jadi semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan. Tinggal saya sendiri di sini. Itu dilakukan kemudian sebelum dia terangkat. Kenapa tidak dituliskan kemudian pada saat Yesus itu ada ngajar selama 3 tahun? Kenapa? Karena hal itu kemudian tidak ada pengajaran yang diminta oleh orang-orang yang ada di Israel sana agar mereka dibuatkan kitab. Makanya kitab Anda itu ditulis untuk non-Israel. Kitab itu ditulis untuk non-Israel. Dan Yesus mengatakan sebelum dia terangkat, segala mujizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, itu tertulis di mana? Di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan, membuat orang mati hidup, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip,
Itu semua aku lakukan karena itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Yohanes 7 nomor 49. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku. Bukan. Yohanes 7. Nah, kalau Yohanes 7 49 dikatakan, orang banyak ini yang tidak melakukan hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah, sedangkan hukum Taurat itu mendudukkan jangan ada ilah lain selain daripada Elohim. Yesus datang tidak mengatakan itu. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kemudian apa tadi yang dijelaskan itu? Mujizat oleh Yesus. Kemudian, nah, mujizat yang dilakukan Yesus setelah terangkat dari kubur, keluar dari goa, itu hanya makan ikan goreng. Gak ada yang lain. 40 hari apa mujizatnya? Gak ada. Mujizat itu dilakukan sebelum dia kemudian disalibkan katanya. Nah, apa mujizat-mujizat ini? Yang paling hebat apa? Membangkitkan orang tidur, orang mati. Membuat orang lumpuh berjalan. Iya kan? Nah, apakah kemudian mujizat-mujizat ini yang membuat dia menjadi Tuhan? Kalau saudara mengatakan iya, apa orang-orang yang hidup di mereka yang hidup di sekeliling Yesus, kenapa masih membutuhkan kesaksian-kesaksian palsu untuk menjadikan Yesus ini tumbal, korban? Kenapa? Oh, dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang lumpuh kemudian melihat, orang buta berjalan. Kebalik-balik ini. Ya, kenapa? Kalau sudah itu yang menjawabkan dia jadi Tuhan, harusnya sebelum terangkat ke langit sudah dituhankan emang. Gak perlu dia dibunuh, gak perlu dia disalibkan. Oh, ini Tuhan kita ini, hormat Tuhan, selamat siang, udah ngopi hari ini. Harusnya kayak gitu. Ini malah melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Padahal mujizatnya sudah diuraikan semuanya. Ternyata mujizat yang dilakukan bukan untuk membuktikan dirinya itu membuktikan dirinya itu Tuhan. Tapi mujizat yang dilakukan untuk membuktikan dirinya itu adalah utusan Tuhan. Makanya umat Islam beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud ini dari Nazaret adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Ternyata mujizat itu bukan dari Yesus, mujizat itu dari Allah. Tetapi kemudian muncul Kristen menilai mujizat-mujizat ini sebagai standarisasi syarat menjadi Tuhan. Syarat menjadi Tuhan harus bangkitkan orang mati, mengampuni dosa, apalagi membuat orang lumpuh mengintip, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya. Ini syarat-syarat dari mana ini syarat? Tidak ada syarat itu. Nggak masuk dalam kategori syarat Tuhan menjadi Tuhan. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan di dalam Roma 14:9. Apa yang dikatakan di sana? Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit dari kematian, agar dia menjadi Tuhan. Ini apa? Kalau di Islam itu final. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Final. Makanya umat Islam itu ketika Anda mengatakan tadi apa itu? Tidak ada keselamatan bagi yang tidak mendengar. Siapapun yang tidak mendengarkan aku akan mati. Betul. Makanya ketika dia mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad Qul huwallahu ahad Allahu samad. Final. Maka keselamatan itu hanya ada di Islam. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Islam. Itu yang diterangkan seperti itu. Maka kembali kepada tema kita,
kalau saudara masih mendengarkan saya di bawah, jelas Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Kandidat hanya masih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda masih punya kandidat yang lain, silakan Anda majukan. Tadi yang Anda majukan itu tingginya tidak nyampe, berat badannya tidak nyampe, warna bajunya tidak sesuai, sepatunya kebesaran, sendalnya bolong sebelah. Enggak cocok duduk sebagai nabi sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Tepuk tangan buat saya dong. Oke, saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Karena di sini sudah mau azan zuhur, saya pamit dulu untuk sementara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada guru-guru saya yang ada di sini, adinda-adinda saya, abang-abang saya. Mohon maaf saya menguasai forum itu karena saya sangat semangat. Tapi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, terutama kesehatan akal. Oke? Tangan boleh luka, kaki boleh luka, tapi akal harus tetap sehat. Karena ini Ini memori yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita jaga dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara wudu, dengan cara sujud. Itu pelihara otak ini dengan wudu dan sujud. Jangan dengan cara minum minuman khamar, berzina, mencuri, merampok. Jangan memfitnah, menggibah. Jangan. Wudu, baca Quran, sujud. Insya Allah darah lancar ke otak akan terpelihara sampai kita meninggalkan dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ada lagunya, apa lagunya? Kesecatan. Dia ini orang lagi ini mau ngaji. Ada lagu. Diberi dua mata namun tidak melihat, diberi dua kuping kuping tapi tidak mendengar, matanya buta karena bukan katarak, matanya buta karena doktrin, dia tiada melihat Bibel yang banyak karuan, dia tiada mendengar khotbah di gereja. Hai itu lagunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Gurunda. Sehat terus. Bang Dodi, assalamualaikum. Bang Zuma jadi ketularan Bang Zuma. Bang Dodi, salam dari Gorontalo Bang. Salam. Bang Dodi Muslim? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Muslim. Yang boleh disampaikan ke Bang Ayub. Panjang lagi cerita. Iya, gimana kesan dan pesan melihat Gurunda Zuma sekarang? Yang tambah ganteng gitu, mirip adanya sedikit. Iya. Ayo, Bang Zuma saya sekarang paham. Bang Zuma. Iya, sebentar Bang Arif. Iya, apa Bang Dodi? Saya dari tadi pagi melihat ini Komal terus dari Kak Rika itu dari abis Isya semalam ini Bang. Iya. Karena tadi sampai sekarang. Iya. Mulai dari Ustaz tadi sih sebenarnya tidur bangun lagi. Iya, Ustaz Alwan tidur bangun lagi masih ada kan. Ustaz Alwan tadi dibawa Bang Madu. Bang Madu tidur ya? Loh, Ustaz kan mau tidur dari tadi saya di sini. Dia jaga Komal tadi kan saya WA, Bang, aku mau sholat duha 5 menit, tolong dijaga, angkat gitu. Katakan dari malam dia. Nah, gitu kan.
Iya. Oh gitu ya Bang Arif nyanyi. Yang benar dong nyanyinya dong, coba. La Bang Ayub nyanyi Bang Ayub. ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo Bang Yubi. Tadi yang mana yang mau syahadat tuh ya? Loh iya, yang mau bersyahadat itu siapa tadi? Papua itu. Ini banyak banget yang repot. Aku udah 3 kali merah nih. Ini akun ini nih. Tapi alhamdulillah Allah masih menguatkan akun ini sehingga aku sampai sekarang dan menjamah semua hati-hati yang penuh dengan setan. Saya lihat dari tadi pagi Bang, itu yang orang Papua itu Bang siapa dulu itu? Yang Pace. Papa kau nggak usah naik Papa. Ngapain kau naik Papa? Si Re aja nih Re, coba Re. Re selamat. Iya kenapa Bang Dodi? Dia saya lihat dari tadi pagi itu yang orang Papua itu. Bang Re dia dulu, Bang Dodi lagi ngomong. Bang Re. Nah, ya silakan Bang Dodi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya memang pencinta Bang Suma ya dari dulu. Baru kali ini bisa dinaikkan. Cinta sebagai apa dulu nih? Ya cinta sebagai Muslim lah intinya seperti itu. Oh gitu ya. Okay. Jadi kadang kalau nggak ada Bang Suma naik itu kangen banget. Dan ada yang mau saya sampaikan itu sangat penting. Ketika saya melihat di grupnya Batak ada seorang Muslim ngakunya dari pesantren lah intinya seperti itu, tapi dia ikut non Muslim lah sekarang, maksudnya pindah agama gitu. Grup Batak mana maksudnya Bang Re? Di Batak anak Bang. Menolak ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Yesus sehingga mereka hendak membunuh Yesus. Yesus mengajarkan kebenaran, ahli Taurat menolak kebenaran, maka mereka hendak membunuh Yesus. Pembunuhan Yesus ini yang dilakukan oleh ahli Taurat kepada Yesus atas kehendak siapa Bu di sini? Atas kehendak mereka sendiri. Bapak mereka. Bapak mereka. Siapa bapak mereka di situ? Mereka mengikuti iblis. Tapi itu ingat, mereka memilih kata kunci. Lah iya. Lah iya mereka, padahal Yesus sudah ngasih tahu. Yesus sudah ngasih tahu, jangan ikuti kehendak iblis. Iblis itu tidak ada kebenaran. Kata Yesus, nih dengerin Bu, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus itu tidak ada kebenaran menurut pernyataan Yesus. Benar atau tidak Pak? Karena mereka benar. Yang membenarkan tindakan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Benar nggak Pak? Nggak benar Pak. Jadi di sini kenapa jadi nggak benar? Nggak paham mereka memilih untuk membunuh itu dari sejak awal adalah salah. Secara konsep pembunuhan itu tidak akan pernah diizinin, Ibu. Itu loh. Sedikit Ustaz. Ya, silakan benar. Gini, Pak. Udah jelas. Sedikit ya, Pak Samuel, mohon maaf Pak Samuel. Mohon maaf sedikit ya. Oke, sedikit Pak. Nah kita dulu tengok permasalahannya ya. Kalau kita lihat kita ke perjanjian lama ya, kita coba tengok dulu di perjanjian lama. Di mana ini di Imamat ya, berbicaralah Tuhan memanggil Musa, berfirmanlah, kemudian berfirman. Tuhan memanggil Musa kemudian berfirman. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan itu dari ternak, yaitu lembu,
sapi, kambing dan domba. Itu firman Tuhan kepada Musa ya. Nah, coba kita lihat di Keluaran 29:14. Tetapi ini apa saya ingin berkata seperti ini ya. Perintah Tuhan di Perjanjian Lama, korban itu korban penebus salah, korban bakaran itu apa ya, dipersembahkan itu ternak ya. Ternak itu perintah Tuhan ya kepada Musa. Lalu kita ke Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah ini saja Pak ya, kulit dan kotorannya dibakar untuk penghapus dosa. Tapi saya ingin berkata seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, pengajaran dosa waris itu tidak bersumber pengajarannya dari para nabi-nabi terdahulu ya. Baik itu zaman Musa maupun ketika zaman Yesus ya. Yesus tidak ada pernah mengajarkan pengajaran dosa waris. Ketika Harun diperintahkan, Harun mempersembahkan, dia mempersembahkan hewan ya. Dia mempersembahkan hewan sebagai korban. Ini kita lihat ya, jangan dulu sedikit. Imamah 16, Imamah sedikit Bang, jangan dulu sebentar. Saya kan baru ngomong nih. Imamah 16:11. Ini bukan pindah topik, ini korban ini Pak, korban penebusan. Harun harus mempersembahkan lembu jantan ya, yang akan menjadi korban penghapus dosa. Ingat Pak ya, Imamat 16:11, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mempersembahkan lembu jantan. Dia harus mempersembahkan lembu jantan. Saya ingin berkata seperti ini Pak. Pengajaran para nabi tidak ada tentang pengorbanan darah manusia ya, seperti yang kalian imani, bahwa Yesus harus menjadi korban sebagai korban keselamatan bagi kalian untuk penghapusan dosa. Tapi ini murni dari pengajaran Paulus. Harus kalian baca baik-baik Ibrani ya. Ya sebentar, nanti kamu jawab ya Eka. Kalau kita ke Ibrani ya, Ibrani 9 coba Pak buka. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi ia membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9:13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka dipulihkan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Ya, betapa lebihnya darah. Tolong di-mute Pak dulu Pak Samuel. Ini pengajaran Paulus loh, saya sampaikan ke kalian ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai, atau Allah ya kalau kalian ya, kepada Allah atau kepada Theos sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani. Nah ini pengajaran Paulus yang kalian imani, bahwa harus mengorbankan darah manusia. Saya sudah sampaikan tadi ya di imamat, bagaimana di imamat dan apa tadi ya, di imamat tentang korban tai sapi pula, di imamat dan di Keluaran, di imamat dan Keluaran itu bahkan tai sapi dibakar untuk penghapusan dosa loh. Kemudian di imamat perintah Tuhan itu yang harus kau persembahkan itu binatang ternak. Kemudian datanglah Paulus ini ketika Yesus sudah terangkat, dia pengajarannya supaya diyakini bahwa kematian Yesus itu adalah mempersembahkan dirinya sebagai penebusan dosa gitu loh. Inilah yang kalian imani sekarang ini. Nah, jadi kalau tadi Anda ditanya ini dan itu oleh Ustadz saya, kalian muter-muter ketawa-ketawa, padahal Anda sendiri nggak paham. Saya bertanya kepada Anda, mana pernyataan Tuhan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dia meminta korban darah manusia? Silakan. Oke, begini Bunda. Kitab para kamu nabi, diam di bawah nyimak. Kitab para nabi mulai dari Nabi Musa sampai sebelum Yesus menjadi korban penghapus salah, yang sebenarnya itu hanya
mengisahkan tentang gambaran di mana nanti korban yang sebenarnya itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus saya minta data, semua Pak. kitab ini. Saya tidak ingin Anda bercerita. Saya ingin data di mana yang saya baca tadi kan saya sudah sampaikan dalil bahwa Tuhan meminta kurban itu persembahan ternak. Bahkan tai sapi, tai kotoran lembu, kulit dan kotorannya yang harus kau bakar, itulah persembahan penebusan dosa. Nah, sekarang Anda kan meyakini Yesus mati untuk penebusan dosa kalian, dosa waris Adam. Saya minta datanya. Tuhan meminta persembahan darah manusia Yesus. Silakan. Saya kasih data. Silakan, Sesuai Pak. apa yang disaksikan oleh ke-11 murid di luar pengkhianat. 11 murid menyaksikan bahwa Yesus ini telah menggenapi kehendak Bapaknya untuk mati di salib. Oke? Itu adalah kenyataan di mana Yesus itu betul-betul menggenapi dari gambaran Saya kitab ingin data, perjanjian Pak. lama. Tuhan. Lah, ini datanya. Bapak dengar nggak? Datanya Tuhan Yesus meminta. mati. Tuhan yang memerintahkan persembahan darah manusia. Ini tadi kan sudah disampaikan Saya tadi. kasih Ada ayatnya. perintah. Jangan kalian membunuh orang yang Ya. tidak bersalah. Kata Yesus pun, ya, seorang murid datang kepadanya, guru yang baik, jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik di tubuh Bapa di surga. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, jangan membunuh, ya. Sementara yang kalian imani, konsep keimanan kalian, konsep dasar keimanan kalian adalah pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Yesus kalian yakini suci, tidak bersalah, tidak ada dosa, terus dia dibunuh. Itu yang kalian imani sebagai penebusan. Amin. Nah, Justru mana itulah perintah keselamatan Tuhan? kami. Nah, sekarang imanmu itu pertanggungjawabkan. Mana perintah Tuhan? Tuhan meminta persembahan darah manusia Yesus. Silakan. Kalau saya mau jawab, Ibu diam dulu supaya Ibu bisa nangkap. Kamu diam dulu, kamu diam dulu. Saya sambil dulu. Silakan, mana? Bunda. Silakan. Yesus nggak usah kita jelasin Saya di minta mana ayatnya. data. Tadi saya sudah Yohanes tunjukkan 3. Tuhan memerintahkan persembahan Yohanes hewan 3. ternak, Pak. Yang saya ingin Tuhan meminta persembahan darah manusia seperti yang kau imani. Lah, sebentar dulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bu. Ya, apakah sehingga Ishak Ia mati? mengaruniakan. Diganti domba toh? Ibu tanya kan, meminta dengar. darah Ishak. Kamu ke Ishak itu beda cerita. Itu untuk menguji iman. Itu untuk menguji iman. Meminta Ini yang kalian dengar dulu. Kamu dengar. Itu untuk menguji iman Nabi Abraham. Tapi meminta dia. Bukan diganti toh. Artinya dia. Tuhan tidak menghendaki kematian manusia. Tidak. Diganti enggak? Diganti enggak? Meminta tidak. Benar. Meminta. Meminta darah Diganti enggak? Diganti. Yang mati Ishak apa domba? Ishak yang akan mati manusia apa hewan? Yesus yang dikorbankan. Anak manusia itu apa hewan? Saya minta data. Kalian berdua mana data? Tuhan menginginkan persembahan darah manusia. Datanya Bu, Allah meminta darah Ishak. Tapi bukan Ishak yang akan dikorbankan. Ishak mati. Yesuslah yang kemudian yang akan dikorbankan. Ishak mati apa domba yang mati? Kalau kau kan manusia yang mati, Yesus yang mati terhina. Sekarang saya minta mana data Tuhan mati? Tuhan menginginkan darah manusia seperti imanmu itu. Silakan. Ishak. Mana? Mana Ishak di situ mati? Coba baca. Mana? Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, menumpahkan darah Ishak. Tapi bukan Ishaklah yang akan mati. Yesuslah yang akan mati kemudian. Ishak diganti domba toh? Mati ke Ishak karena bukan Ishak yang akan dikorbankan, tapi Yesuslah yang akan berkorban di atas kayu salib. Diganti domba. Ishak diganti domba. Weh, dasar kampret ketawa. Oke, gini Bunda. Ishak diganti domba toh? Potong. Iya, tapi Ishak yang mati. Kan? Ibu kan minta data tadi. Saya kasih Allah meminta darah Ishak. Saya minta data di mana di Bible Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama Tuhan meminta darah persembahan darah manusia. Silakan. Oke, sini Bunda. Saya kasih Bunda. Itu untuk menguji. Itu untuk menguji iman Abraham. Betul, tapi menguji. Bukan untuk konsep penebusan dosa. Itu dia konsepnya. Tadi itu sama kami. Ibu tanya di mana Allah meminta konsepnya manusia dikorbankan. adalah
pengujian iman Abraham, bukan konsep penebusan dosa. Tapi meminta darah manusia kan? Kalau saya lihat di sini ya, di Keluaran ini tai sapi kulit dan tai sapi disejajarkan dengan Tuhanmu. Ibu baca Kejadian. Ibu baca Kejadian. Tai sapi, coba kamu dengar ini. Tai sapi, bakarlah kulit dan tai sapi itu, kotoran lembu itu, itulah korban penebusan dosa. Bayangkan Ibu lihat, Perjanjian Lama, tai sapi disejajarkan dengan Tuhan yang kau imani sebagai persembahan penebusan dosa. Ibu lihat, sapi itu ciptaan enggak? Saya minta data. Jangan lari. Kamu juga ya, di kejadian Habil itu mengorbankan apa dia? Tunjukkan data di Bibelnya. Tuhan meminta persembahan darah manusia. Dua orang kalian ini oten-oten ini. Ishak Allah meminta Ishak meminta. Apa Ishak mati? Yesus kan mati. Meminta. Bagaimana Ibu tanya ada nggak minta? Tadi saya jawab ada meminta, tapi bukan Ishak yang dikorbankan, tapi Yesus kemudian. Saya sama Pak Samuel. Kamu nggak bisa tunjukkan data ya? Sama Pak Samuel saya bukan sama kamu. Kau nggak ada data. Silakan Pak Samuel. Itu kan data, Bu. Di Kejadian itu ada, Bu. Itu konteksnya Abraham, imannya diuji. bukan konsep tapi diminta kan darah anaknya diminta enggak? Ya kan diganti domba. Ya karena bukan Ishak yang akan dikorbankan. Nanti kemudian baru Yesus yang korban sebenarnya, yang sesungguhnya. Mute dulu host, saya kasih tahu ini supaya otaknya encer ya. Host, tolong di-mute dulu. Ibu encer dari tadi udah dikasih data. Yang mana tunjukkan kalau Ishak mati? Apa, Bu? Tunjukkan mana Oon itu, mana Ishak mati? Apa Ishak mati? Kalau Yesus kan mati, dihinakan, digantung di salib. Itu saya minta datamu, Ishak mati apa enggak? Minta data Ishak mati Allah apa itu enggak? meminta darah manusianya untuk sebagai Ishak korban. Mati apa enggak? Ayo tunjukkan. Kalian saya minta data seperti imanmu, harus ada data dong. Udah dikasih Tuhan data meminta persembahan darah manusia. Ayo. Bunda, sini Bunda. Sini Bunda. Ya, silakan Pak. Bunda. Iya, Bunda minta datanya. Oke, Pak. Saya nggak usah kasih ke langsung manusianya, gambaran tentang nggak boleh Pak pakai data. Saya pakai data tadi bahwa kotoran kulit dan kotoran tai sapi penghapus dosa. Ada data Pak, saya tunjukkan. Sekarang tunjukkan seperti imanmu. Yesus mati untuk penebusan dosamu, yaitu Tuhan menginginkan darah manusia sebagai korban sekarang penebusan dosa. Silakan datanya Pak, mana? Yang mana? Nomor berapa? Data, ya? Nomor berapa di mana? Silakan. Lah apa? Saya minta data. Begini. Seperti datanya, imanmu. Iman buta. Datanya. Nah, silakan. Dia ayolah tunjukkan saya kalau ada kasih tahu ya. Saya kasih data. Di mana Pak? Silakan. Tadi konteks kita ngobrol. Kenapa kok konteks kita ngobrol? Ya minta data. Tentang saya minta data nomor berapa? Siapa yang dilakukan Yesus? Gak usah putar. Ini sudah terlalu. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia kan? Kamu nggak bisa bahasa Indonesia sekian. Bunda, diam. Mesti tahu Bunda. Perjanjian Lama tuh isinya nubuatan Bunda. Nubuatan digenapi di Perjanjian Baru, gitu Bunda. Atau diam. Kok nggak ada ilmu, Pak Samuel? Kalau nggak ada data, Pak Samuel bilang Pak nggak ada data, jangan ngeyel. Bunda Rahma kena peringatan. Iya, saya turun dulu baru naik. Turun dulu naik tadi. Kalau ada yang lanjutkan, tolong minta data ya di mana Tuhan menginginkan korban darah manusia. Dia ke Abraham tadi, Abraham